Kuyang, Kalimantan. Ditulis oleh Bayu Seta Aser. Ini sebuah kisah nyata yang coba untuk aku rangkai dan aku rajut kembali dalam ingatan yang aku alami sekitar 3 tahun yang lalu di sebuah kota di Kalimantan, tempat asalku. Kisahnya berawal di saat kunjungan silaturahmiku ke kediaman teman akrabku, yang mana kami memang sangat akrab dari semenjak kami kecil. Telah lama kami tidak bertemu karena hampir setahun belakangan ini aku pergi mengadu nasib untuk bekerja di luar kota. Dan kedatanganku disambut hangat oleh temanku dan istrinya, yang kala itu usia pernikahan mereka telah memasuki 7 bulan lamanya. Obrolan kami awali sejak jam 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Tentang kisah pengalaman kami berdua dulu, dari kisah horor yang lucu sampai kisah horor yang seram menjadi topik. Diselingi dengan canda tawa serta dipadu dengan suguhan kopi manis dan aneka ragam kue jajanan yang mereka sajikan. Saking asiknya, ngobrol hingga tak terasa waktu. Saking asiknya kami mengobrol hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan lewat dari tengah malam. Akhirnya aku diminta untuk menginap saja di rumah temanku. Ya sudahlah, aku pikir sekalian saja aku tak beranjak pulang. Sekalian pagi saja aku pulangnya. Dengan beralasan tilam yang empuk, aku kemudian merebahkan diri di sudut ruang tamu rumahnya. Namun mungkin efek kandungan kafein dari kopi yang baru saja aku minum, aku menjadi susah untuk menemukan rasa kantukku. Ditambah lagi, aku memang termasuk orang yang suka tidur malam. Setelah melangsungkan pernikahan, temanku ini tinggal di sebuah rumah sewaan yang letaknya di lantai 2. Bangunan kayu yang aksesnya menggunakan tangga bagian samping rumah. Sekilas aku perhatikan tadi memang keadaan di teras rumah itu terlihat seram dan sedikit terkesan angker. Terlebih lagi suasana saat itu menjadi remang-remang karena banyak lampu yang telah dipadamkan. Waktu telah menunjukkan hampir pukul 2 pagi, namun rasa kantukku tak juga kunjung tiba. Sementara situasi dan kondisi di rumah itu terasa semakin horor. Terasa ada sesuatu yang membuatku merasa tak nyaman, was-was, dan juga bulu kuduku yang berangsur kian merinding parah. Risau tak karu-karuan. Sudah campur aduk rasanya kala itu. Aku pun lantas berinisiatif untuk berdoa agar hati menjadi lebih tenang. Kemana lagi aku meminta pertolongan dan perlindungan jika bukan kepadanya, Sang Pencipta Alam. Sambil duduk bersila di dalam hatiku lafazkan beberapa ayat suci Al-Quran yang aku hafal. Berusaha tetap khusyuk meski terasa seperti ada yang berbisik dan meniup daun telingaku. Alhamdulillah dengan seketika perasaanku menjadi jauh lebih plong. Ayat-ayat itu memang selalu aku jadikan amalan untuk membentengi diri dari segala bentuk gangguan setan maupun jin yang mencoba mengusik. Sambil kuresapi makna dari tiap kalimat, tiba-tiba saja mata dan pikiranku terfokus kepada satu titik, yaitu ke arah luar jendela. Nalarku mengatakan bahwa ada seseorang di luar sana. Aku memang bisa merasakan kehadirannya, tapi siapa ya? Otakku kembali berpikir, sebuah hal yang mustahil bila ada seorang di luar sana, kecuali itu setan. Tapi tak ada salahnya bila aku memeriksa. Siapa tahu memang ada maling di luar sana. Dilandasi dorongan rasa ragu bercampur penasaran, kulangkahkan kaki dengan menjinjit ke arah jendela. Nah, di sini nih, momen yang sama sekali aku tidak inginkan. Setelah keberanianku terkumpul, perlahan ku tarik kain gorden jendela dengan menggunakan ujung dari jempol dan telunjukku.
serasa menempelkan kedua belah mataku di sela-sela kaca. Entah memang naas atau karena bermimpi apa aku semalam. Berjarak sekitar 3 meter di luar sana, aku melihat sosok manusia yang tampak tak utuh wujudnya. Hanya kepala sebatas leher dan organ tubuh bagian dalam, dari pinggang ke atas lengkap, beserta usus yang bergelantung menculai. Anehnya, dia seperti tahu saat aku mengintip memperhatikannya. Dia menoleh melirik ke arahku. Sesaat kami pun saling bertatapan. Tak ayal lagi. Dengan jelas aku dapat melihat sorot matanya yang merah menyala di balik wajah pucatnya yang menyeramkan itu. Tatapan matanya seakan ingin mengambil paksa seluruh semangat di dalam diriku. Taringnya yang panjang seakan sengaja dipamerkan mengurai dan keluar melintas dari bibirnya. Bisa dibayangkan seperti apa perasaan dan ekspresiku saat itu. Sambil beristighfar, aku yakin bahwa sosok yang aku lihat itu adalah Kuyang. Makhluk jadi-jadian yang sering memangsa darah ibu hamil dan janinnya itu. Dalam hitungan detik, sontak aku dikejutkan saat aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh di pundakku belakang. Nyaris saja aku teriak saking terkejutnya karena terlalu terbawa fokus oleh pandanganku. Hingga tanpa kusadari ternyata temanku yang ada di belakangku. Memang temanku dibekali indera keenam itu sudah sedari tadi berdiri di sisiku dengan sebilah mandau di tangan kanannya. Seperti telah dikomando, kami berdua bersama membuka dan mendorong agar jendela itu terbuka. Kuyang itu pun spontan bergerak memutar, ingin kabur melarikan diri. Dengan penuh emosi, temanku berteriak memaki, "Kuyang bangsat!" Bahkan aku tak sempat melihat saat dia melemparkan mandau yang digenggamnya. Tanpa isyarat apapun, sepertinya mandau itu meleset, justru menimbulkan suara gaduh karena jendela tetangga pecah terkena lemparan mandau. Tak sampai di situ saja, ia lantas berlari masuk ke dalam kamarnya, lalu melanjutkan turun menuju lantai bawah. Kali ini dia membawa turut serta tombak pusaka yang digenggamnya. Pandangannya gusar ke sana kemari, memendam amarah. Wajarlah bila dia murka. Kuyang itu telah mencoba mengancam keselamatan istri dan calon buah hatinya. Warga pun mulai berdatangan berkerumun ke arah kami. Aku mengingatkan kembali ke temanku agar ia segera naik kembali ke kamarnya untuk menjaga istri yang telah hamil. Keadaan menjadi bertambah ramai saat terdengar riuh warga teriak, "Kuyang! Kuyang! Kuyang!" Suara itu berkali-kali. Suara tiang listrik yang dipukul dengan besi pun menambah meriah suasana. Namun Kuyang itu kini telah menghilang, sirna di dalam kegelapan malam. Dan malam ini dia beruntung berhasil lolos dari amukan warga yang kali itu masing-masing telah bersiap dengan senjata perangnya. Entah percaya atau tidak, tapi nyatanya makhluk pemangsa janin itu memang ada. Karena aku bukannya tengah berkhayal saat aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Konon, makhluk ini adalah jelmaan dari manusia yang salah jalan, mengamalkan ilmu hitam, pesugihan, dan agar selalu tampak terlihat awet muda. Tak hanya sampai di situ, ibarat kata, tak ada rotan akar pun jadi. Sosok Kuyang juga doyan banget tuh menikmati darah kotor dari wanita yang sedang datang bulan. Bahkan pembalut bekas pakaian pun menjadi kudapan spesial yang cukup mereka gemari. Oleh karena itu, saran aja ya buat cewek-cewek nih ya, sebagian jangan membiasakan diri membuang pembalut bekas ke tempat yang sembarangan. Dulu keseharian kami di sini memang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistis, melekat dalam budaya maupun lifestyle kami. Konon juga Kuyang akan mencari mangsa di setiap musim awal tahun. Kisah ini bukan maksud untuk menakut-nakuti ya, hanya sekedar berbagi pengalaman sebagai alarm agar kita tetap waspada di mana awal tahun seperti saat ini. Semoga ini bisa bikin pelajaran kita semua. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Maaf kalau ada salah kata.